Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Ada pembalap pakai hijab. Ini dia Diandra Gautama. Selain menjadi seorang pembalap, juga seorang influencer otomotif loh. Jadi awalnya aku turun balapan itu karena sebenarnya ngejokiin. Pasti kalian penasaran kan gimana kisahnya? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Alhamdulillah nih, senang banget kita bisa kembali lagi di Diary Mimi. Nah, seperti biasa aku mau ngundang seseorang yang memang selalu inspiratif sekali pastinya, dan luar biasa dengan profesinya beliau. Ternyata beliau ini juga banyak banget memberikan manfaat kepada orang-orang sekitarnya, dan apalagi beliau juga membawa cerita yang menurut aku semua pasti penasaran kok bisa seperti itu ceritanya. Nah, kalau gitu langsung aja bersama saya di sini ada Diandra Gautama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sih? Baik Mimi, alhamdulillah. Mimi apa kabar? Alhamdulillah. Ini aku senang banget loh karena aku salah satu orang yang mengidolakan beliau juga. Karena jarang-jarangnya perempuan tapi profesinya ke arah laki-laki. Itu dia. Tapi aku pikir orang kayak bakal tomboy atau gimana. Tapi aslinya seperti apa sih? Apa emang kamu tuh orangnya tomboy banget? Tapi kalau aku lihat kayaknya feminim banget gitu, cewek banget kayaknya. Iya, nggak sih gini-gini aja sih. Kayak perempuan kan ya. Kayak perempuan jadi-jadian. Perempuan jadi-jadian. Tapi gimana ceritanya? Kok Emang bisa hobi. lari ke situ? Iya, emang hobi aja sih Mimi. Soalnya kan dulu sering ngeliat dedi aku ya, ayahku ngoprek-ngoprek mobil. Terus dari SD udah ngeliat kegiatan itu terus-terusan. Terus akhirnya penasaran. Kebetulan anak pertama juga, terus perempuan semua. Jadi mungkin yang sama dedi aku diajak kegiatan otomotif ya aku gitu. Dan emang jadi penasaran sendiri. Akhirnya ya udah pengen ajarin nyetir dong awalnya gitu. Terus umur berapa berarti bisa nyetirnya? Dari SD sih udah bisa sih. Dari SD kelas 6 tuh udah bisa. Mobil beneran atau go-kart? Mobil beneran. Mobil beneran dan kopling. Soalnya zaman dulu emang kopling ya, manual gitu kan. Terus kayak ya udah berani-berani bawa ke sekolah gitu. Oh, serius? Iya. Jadi awalnya emang suka banget sama mobil, terus ya udah akhirnya gabung klub mobil, terus ya udah akhirnya balapan gitu. Berarti gabung klub mobil Gabung klub mobil SMP. SMP, iya. Nah, ini gimana di antara teman-teman kamu yang perempuan gitu ya? Pasti kan ya lebih suka mungkin ke ya main boneka-bonekaan dulu ya, terus mungkin pengennya kalau misalnya zaman sekarang tuh lebih suka ke makeup artist gitu ya, terus pokoknya sesuatu yang perempuan banget gitu. Nah, kalau kamu gimana tuh sama teman-teman kamu, ada nggak dibilang ih kok kamu sukanya malah ke mobil sih gitu? Enggak sih, soalnya justru malah dulu teman-teman malah kayak Diandra nebeng dong gitu kan. Karena pasti butuh juga teman yang bisa bawa mobil gitu-gitu. Jadi ya seru-seru aja sih sebenarnya, dan nggak yang artinya aku jadi tomboy banget juga. Masih nyambung juga ngobrol sama mereka, ngomongin makeup masih nyambung, ngomongin hal-hal yang girly juga masih nyambung juga. Cuma ya punya hobi nyetir aja gitu. Oh, tapi cowok sama teman cowok lebih banyakan mana? Teman cewek atau teman cowok? Kayaknya teman cowok deh. Iya, karena pasti satu frekuensi gitu ngomongnya satu kan? frekuensi, terus juga kan kalau temen cowok ya mereka kan suka grup-grup gitu ya, jadi ya udah aku juga gabung, jadi ya makin besar gitu. Sementara kalau cewek kan mungkin sukanya yang berdua-duaan segala. Jadi kalau teman-teman cewek tuh aku ya nggak lebih banyak sih daripada laki gitu. Yang deket juga beberapa aja gitu dibanding teman-teman laki. Iya, karena kan mungkin kalau misalnya ini kan istilahnya kalau cowok-cowok kan lebih gabung sama semua siapapun biasa ini kan. Kalau misalnya perempuan kan mungkin lebih kayak dia harus begini, dia harus gitu, karena memang harus sesuai dengan ini kita banget gitu ya. Tapi sebenarnya cita-cita kamu tuh dari kecil emang pengen jadi pembalap? Enggak, dulu cita-citanya pengen jadi Umbrella Girl. Karena suka nonton F1 kan. Dulu ngejagoin Kimi Räikkönen, loh kok itu keren-keren banget, bodinya tinggi-tinggi gitu, rambutnya panjang gitu. Itu aku bilang sama ibu, sama Dedi juga, ibu, Dad, aku pengen nih jadi Umbrella Girl, mereka keren-keren banget badannya gitu. Kamu kurang tinggi. Digituin lagi. Cuma alhamdulillah malah jadinya yang dipayungin, bukan yang mayungin ya. Iya, keren dong. Ya malah dipayungin, bener-bener.
Terus akhirnya suka ngoprek-ngoprek juga gitu kan sama Dedi gitu ya. Terus akhirnya Dedi support Iya. untuk Diandra jadi pembalap juga. Iya, jadi awalnya aku turun balapan itu karena sebenarnya ngejokiin temennya Dedi yang nggak bisa balapan. Tapi udah keburu daftar, terus juga kalau di Sentul kan kayak daftar itu juga udah ngurus susah-susah, udah bayar segala macem gitu kan. Ya udah mendingan aku yang lanjutin gitu. Nah awalnya ngejokiin, jadi masih pakai mobil temennya Dedi, anak klub juga sih teman aku juga ya, of course. Terus nyobain sekali. Itu seru banget gitu, nggak finish sih. Soalnya tapi kan ada keseruan tersendiri. Iya, jadi kayak terakhirnya nabrak tapi ya seru aja gitu. Dan iya terakhirnya nabrak karena kan belum pernah sama sekali gitu kan. Jadi awalnya memang aku berangkat bukan dari go-kart, bukan dari latihan-latihan yang serius gitu ya. Tapi memang karena hobi gitu loh. Jadi ada di Indonesia itu memang beberapa orang yang sekarang yang udah profesional itu mereka mengawali karirnya bukan dari serius yang latihan yang serius gitu, tapi memang dari hobi gitu. Jadi karena suka, terus disupport sama orang tua, mereka turun balapnya itu juga pas udah lebih besar mungkin daripada aku usianya, tapi akhirnya diseriusin dan jadi professional driver gitu. Nah aku salah satunya juga dari kecil emang ya mulai go-kart aja, terus udah gitu pada saat itu akhirnya ngejokiin mobil temen klub ya, temennya Dedi. Terus ternyata seru gitu. Tapi karena baru pertama kali nggak pakai latihan langsung balapan, itu ternyata powernya mobil ini bisa sekenceng ini gitu ya. Jadi kayak yaudah akhirnya keasikan sendiri nabrak. Nabrak apa? Nabrak masuk gravel. Jadi masuk ke pasir-pasir gitu kalau di luar sirkuit kan ada pasir-pasir terus ya udah nabrak pembatas sedikit terus masuk gravel gitu. Tapi bukan yang tabrakan serius gitu kan ya? Bukan. Emang kalau di sirkuit itu biasa, masuk gravel tuh biasa, evakuasinya juga cepet, kita nggak kenapa-kenapa karena safety, kita pakai pakaian yang juga anti api, helmnya segala macam itu semua udah SOP mereka ya, SOP dari regulasi dari balapan. Mobilnya juga ada roll cage, jadi kalau kita kebalik-balik itu kita tetap selamat di dalam bucket seat gitu. Mobilnya juga kasarnya kita ada cangkang yang melindungi kita gitu. Oh iya, karena ada roll bar itu ya, namanya. Nah, jadi mau kebalik-balik kayak apa juga pasti aman dan evakuasinya relatif cepat dibanding kalau kita tabrakan di jalan tol gitu atau di jalan raya gitu. Jadi sebenarnya aman. Waktu itu sempat ada tragedi terbakar atau apa gitu juga? Terbakar sempat, cuma karena di dalam mobil juga ada ini tapi bukan yang balap pertama ya. Jadi memang karena di dalam mobil itu regulasinya juga harus ada alat pemadam kebakaran kan, APAR. Jadi ya udah kita udah tahu juga gimana simulasinya, cepet jadi kayak nggak ada apa-apa. Gitu. Kayak nggak ada apa-apa buat dia kalau kita tetap aja ya kalau misalnya nonton, sampai segitunya. Tapi ini kan sebenarnya pekerjaan yang maksudnya lumayan istilahnya bahayanya lumayan besar juga kalau misalnya kita ya sebagai kita kaum awam gitu ya, terlepas tadi memang sebenarnya udah safety dan lain sebagainya. Tapi kan untuk misalnya terjadi apa-apa gitu dalam pas race gitu kan, itu bisa happen gitu, bisa terjadi aja gitu. Anything can happen sih. Iya, mau kebalik-balik, mau kebakar, mau nazumin zalik, ternyata ajalnya kita di situ gitu ya. Ya udah pasrah aja sih ke Allah gitu. Tapi ya kita mau lagi tidur aja bisa meninggal. Ya nggak sih? Iya sih. Jadi yang paling penting kan emang mempersiapkan diri aja gitu. Tapi Dedi pernah nggak, maksudnya ngasih tahu, ini kamu bener nih mau arah professional driver gitu ya, untuk sebagai pembalap gitu. Kamu tahu nggak ini tuh sebenarnya ada kemungkinan seperti ini A, B, C, D gitu. Seperti kasih atau emang ya udah kamu terus aja gitu? Aku bener-bener ngeliat Dedi sih. Jadi Dedi bener-bener nggak yang kalau aku nanya baru dia nge-guide gitu. Tapi nggak pernah yang kayak aku diarahin, kamu mau serius, kamu harus gini, enggak juga. Karena dari SMP SMA tuh aku justru banyak belajar soal otomotif dari teman-teman klub. Jadi belajar dari teman-teman laki-laki yang kita ngumpul bareng, sharing gimana pengalaman mereka di dalam sirkuit gitu. Jadi aku dari SMP gaulnya udah sama anak kuliahan yang anak-anak klub. Karena dulu di sekolahku Lazar Pejaten, SMP, SMA itu banyak banget klub mobil. Jadi aku banyak sharing. Dulu tuh ini banget ya. Klub mobil kan kayak keren-kerenan gitu kan. Tapi sih cowok semua sih, jarang ada ceweknya. Cuma di situ aku dianggap adek dan mereka sharing-sharing gimana serunya yang mereka yang udah pernah balapan gitu. Dari situ makanya jadi kayak terbentuk, oke, aku pengen balapan. Nah, jadi partnya Dedi di sini adalah mensupport aku
secara waktu. Waktu. Ini paling kencang nih soalnya. Waktu yang ini nih. Gitu kan, belum kerja pula kan. Jadi ya udah, jadi paling ya support Dedi ya dari situ, terus juga dari connectionnya, dari networkingnya Dedi juga di Sentul gitu. Ya udah akhirnya aku turun balap gitu. Pertama kali turun balap itu benar-benar di race sebenarnya? Maksudnya di sirkuit sebenarnya, atau kadang balap-balap liar? Karena kan biasa gini kalau komunitas mobil, kadang ya pasti ada bandar-bandarnya dulu gitu. tuh ya di Asaf ya, sekarang masih ada nggak ya Asaf ya yang balap-balap liar di Asia Afrika tuh? Dulu kan emang terkenal banget ya, masih. Dan ya? Suamiku kena di situ. Oh gitu ya? Ya Allah, Mas Ari. Jadi pas banget dia pas keluar pas lagi itu. Jadi dia sampai keliling mobilnya, sampai apa sih istilahnya tuh? Kalau drag race jelas ya emang ini. Kalau ini kebanting karena orang lagi balap liar itu, jadi dia sampai kena tiang listrik kebelah dua itunya. Serius? Cupnya sempat. Itu gara-gara itu juga. Oh gitu. Tapi dia nggak ikutan balap. Imbasnya dia kena imbas. Imbasnya ya. Tapi ya alhamdulillah sih emang nggak pernah sih kalau balap-balap liar yang di Asaf gitu, paling nonton sih ya. Tapi awal-awal ya sempat sih berapa kali nyoba, tapi bukan berangkat dari situ dulu. Emang aku ya alhamdulillah mulainya memang dari sirkuit aja gitu. Di Asaf paling dulu ya iseng-iseng aja lah buat seru-seruan. Iya. Terus ini kan kalau balap-balapan itu kan ya identiknya sama laki-laki gitu ya, sama cowok gitu. Ada nggak sih kayak pembalap kayak perempuan mau ikut-ikutan di sini, atau mungkin karena ini karena koneksi Dedi sekali bisa kayak gini, pokoknya dianggap sebelah mata segala macam, itu pernah nggak ngerasa? Pernah banget. Actually ini pertanyaannya Mas Ari waktu Kok sama ya? sempat ada talk show juga sama Mas Ari beberapa tahun lalu. Pertanyaannya sama. Iya, jadi sempat lah ya waktu itu kan ya kalau misalnya perempuan menang kan pasti laki, apalagi yang udah lebih tua gitu ya, udah lebih tua dan udah lebih biasa daripada aku, lebih banyak pengalaman, pasti kan kayak siapa nih anak kecil terus perempuan gitu kan kok menang gitu. Jadi sempat ada omongan-omongan gak enak gitu, sampai aku kan orangnya vokal aja gitu. Jadi kalau nggak suka, bukan nggak suka sih, kalau ada yang bikin kurang nyaman tuh aku mudah menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang udah aku pilih sih ya, di sosial media. Jadi aku sempat sharing juga di situ. Waktu itu awal-awal aku tahun berapa ya? Jadi waktu itu awal-awal naik ke podium itu sempat berapa kali naik dan juara 1. Rival aku juga sempat bilang itu Hari Kartini aja, jadi saya kasih Diandra gitu. Itu aku masih inget sih sampai sekarang kata-katanya. Cuma alhamdulillah sekarang udah baikan lah, maksudnya udah berhubungan baik dengan beliau gitu ya. Tapi kata-kata itu sempet ya agak rame lah di Sentul gitu, karena akunya nggak berkenan dong. Dan aku buktikan di tahun itu pula aku alhamdulillah juara nasional, juara 1 selama 6 series. Membungkam ini semua gitu ya dengan karya kamu gitu ya, dengan keahlian kamu. Tapi emang kadang kita nggak perlu ngebales yang ngomongnya seperti apa, tapi kita buktiin aja gitu ya. Terus akhirnya sekarang berteman malahan. Iya, dan ya sebenarnya mungkin beliau orang yang baik juga gitu ya. Aku pun hormat sama beliau karena kan temennya Dedi aku juga. Cuma ya pada saat itu ya lumayan sebel sih gitu, karena kan aku perempuan sendiri kok kayaknya ngerasa minoritas banget di sini gitu loh. Maksudnya nggak usah ke kancah internasional, ternyata di nasional aja ada ya kalimat-kalimat yang mengintimidasi seperti ini gitu. Cuma ya balik lagi, aku jadiin motivasi sih kalau kayak gitu, kayak jadi semangat gitu. Jadi nggak tiap bikin seri kamu down jadi? Nggak sama sekali. Cuma bukan down sih, lebih ke kesel aja, kayak bisa-bisanya dia ngomong gitu. Iya. Jadi malah pengen ngebuktiin ya? Iya, malah jadi pengen, udah buktiin aja deh di arena balap aja, kayak buktiin aja. Tapi alhamdulillah selama setahun itu alhamdulillah Allah kasih mobilku aman-aman aja, nggak benar-benar cuma ganti oli, terus nggak yang terlalu banyak perbaikan gitu ya. Jadi benar-benar tahun itu tuh tahun yang spesial banget buat aku, karena pertama kali juara nasional dan mobilnya di tahun itu benar-benar sehat banget gitu. Keren.
karena gini loh, aku tuh emang suka nyetir sama, maksudnya emang hobi nyetir gitu, terus juga ikutan dulu komunitas ya mobil-mobil gitu, tapi nggak berani untuk race gitu, karena race itu kan pertama kita deg-degannya adalah sama ya rival lah gitu ya, ketika ngeliat dia apa gitu. Terus yang kedua kan kita lihat tantangan di depan tuh rintangan banyak banget gitu, kita selain ngebut, terus kalau misalnya nggak kekontrol, itu kan semua tuh kayak harus sejiwa gitu istilahnya, sebadan gitu antara kita sama mobil gitu kan. Nah ini kamu gimana? Kalau perempuan itu kan kenapa kita nggak main yang sesuatu yang di ini sama laki-laki? Karena kan kita tuh drama ya, maksudnya kalau perempuan itu kan kayak apapun yang dipikirin segala macam. Nah kalau ini kan harus logik gitu. Ketika kita ngebanting setir, ketika kita harus mutusin itu kan harus seirama gitu semua dan quick decision kan. Yes. Nah itu kamu gimana ngadepin itu semua? Aku nggak tahu ya, kalau lagi di dalam itu Mimi, di dalam sirkuit tuh aku justru lagi ngerasa tenang banget. Iya serius. Tenang. Karena kayak apa ya? Kayak semua masalah atau semua rasa ketakutan, karena begitu kita mau balap kan sakit perut lah segala macam gitu. Begitu kita udah masuk line up ke dalam arena sirkuit ya, terus kita masuk ke grid line, itu benar-benar aku rasain banget, dan begitu tancap gas itu udah plong gitu, udah saatnya gue in control nih. Jadi udah aku kayak di situ tuh aku kayak lagi main strategi aja, kayak lagi main game. Kayak oke, gue ini orang yang di depan, dia kelemahannya di tikungan segini. Oke, artinya di lap berikutnya gue bisa salip dia di tikungan segini. Itu gitu. masih bisa mikir tuh. Bisa, tapi dengan tenang gitu. Kayak permainan yang udah aku ngeliatnya kayak in the bigger picture aja gitu. Jadi kayak ini puzzle yang ini bisa diselesaikan di sini. Terus kalau puzzle yang ini, dia punya mesinnya di bawah aku powernya, artinya di tikungan lurus aku bisa salip dia gitu. Jadi kamu emang udah harsi paham semuanya ya? Iya, kayak aku kayak menjiwai si mesin itu banget gitu loh. Kayak aku harus tahu banget nih kemampuan si mesin ini. 3200 cc, oke, mobil yang ini 3000 cc, tapi dia udah turbo, udah segala macam kayak gini. Artinya aku bisa salip dia di tikungan aja, karena mungkin kalau trek lurus udah agak kalah gitu. Jadi kayak udah jalan aja gitu loh semuanya, dan I like it gitu. Keren ya. Aku aja kalau misalnya main di Gran Turismo gitu ya. Masih ada nggak sih? Simulator masih ada. Nah itu aja tuh kayak emang kalau misalnya otomatis sama manual aja kan beda ya, lebih cepat manual gitu. Tapi kan manual itu kadang mau yang satu mana, dua mana aja, kalau udah ngebut kan udah, kok gue 4 lagi sih gitu, gigi 4 atau apa. Kan suka gitu ya. Tapi itu ya udah serahin aja gitu ketika udah pasrahin aja, terus kayak ya pokoknya apapun yang terjadi udah pasrahin ke Allah aja gitu. Dan ya ini sih bener-bener semua strategi gitu. Jadi dari lap 1 sampai lap 10 gitu ya, kan aku balapan 10 lap waktu itu. Ya udah itu semua full strategi. Jadi udah dipikirin mobil depan ini harus aku balap minimal atau maksimal di lap segini, karena kalau nggak dapet podium nih. Gitu. Jadi udah tahu hitungannya tuh udah paham ya. Dan apalagi kita balapan itu kan satu tahun itu 6 kali ya, 6 seri gitu kan minimal. Jadi udah kebayang di seri berikutnya kita udah tahu, kita udah ngebaca kepribadian orang ini pada saat menyetir seperti apa, kemampuan mobilnya juga seperti apa, itu udah kita plot-plotin gitu. Dan aku percaya racer-racer lain juga punya pemikiran yang sama gitu. Jadi semua tuh harus dipelajarin semuanya dari mesinnya apa, mobilnya, termasuk karakter si drivernya juga. Ya? Iya. Tapi ada nggak kejadian yang mungkin sempat bikin kamu mungkin ya trauma atau apa gitu? Karena kan ya terkadang misalnya ada sesuatu gitu ya, mungkin yang pas ada kejadian apa kayak kebayang gitu, atau mungkin pernah ngelihat sesuatu terus keinget, karena kan yang namanya lagi nyetir itu yang masa nyetir deh, ngelakuin apapun gitu, kadang ada aja selewatan dalam pikiran kita gitu. Kamu ada nggak kejadian? Pas lagi balapan? Enggak sih, nggak pernah sih. Paling kalau pengalaman kurang enaknya pas aku sempat tabrakan, aku melintir, terus yang nabrak duluan tuh belakang. Jadi aku nggak tahu nabraknya tuh kapan gitu. Tahu-tahu melintir, dok gitu. Kalau dari depan kan kita bisa tahu ya kapan kita nabrak. Itu kaget banget, shock banget gitu. Sampai ya ampun, dan itu aku nafsu sih waktu itu. Ya kesalahanku juga gitu. Di situ sempat blackout. Jadi untung langsung dibawa, karena memang yang tadi aku bilang ya, evakuasi di sirkuit itu tuh cepet banget. Karena
udah dipersiapkan segala sesuatunya, terus SOP-nya juga udah dijalankan. Jadi aku buru-buru langsung ke pit, tapi pas sampai pit aku sempat blackout, sempat kayak agak pingsan gitu. Gitu. Nah, terus tapi pas dan ada ibuku lagi di situ, padahal nggak selalu nonton. Nah, tapi pas begitu udah melek lagi, itu udah langsung semangat lagi. Oke, seri berikutnya harus bangun mobil lagi. Artinya nikungnya di sini-sini ini. Oke, gitu, langsung gitu. Tapi ibu gimana? Ya ibu ketakutan, iya. Awalnya kelarang, tapi begitu aku juara langsung kayak, ayo Mandira, ayo. Oh, paling kenceng dia teriaknya. Keren. Karena tetap Gitu. ya mungkin lingkungan ya, karena Diandra juga lingkungannya dari Dedi juga seperti itu, dan ibu udah tahu lah ya seperti apa jadi istrinya pembalap, terus sekarang jadi ibunya pembalap juga. Dan ibuku juga pernah. Jadi kebetulan dediku kan emang keluarga balap gitu ya, banyak yang balap. Nenekku juga pebalap juga rally. Nah, ibu tuh dulu pernah diajak jadi navigatornya mertuanya, jadi neneknya aku dari Dedi. Jadi sebenarnya orang-orang di dalam itu juga ya. Nah ibu juga pernah, tapi ibu ketakutan udah nggak pernah mau lagi gitu. Jadi, karena ya maksudnya ini kan istilahnya bisa dibilang pekerjaan laki-laki gitu ya, balap apa tuh ya laki-laki banget gitu. Malah kamu ada di zona itu gitu ya. Tapi sekarang ada nggak sih pembalap perempuan juga selain kamu? Banyak banget. Iya, makin sekarang malah makin banyak. Kalau pas zaman aku masih balapan, sekarang aku lagi off kan ya. Pas zaman aku balapan tuh mungkin emang satu cabang tuh mungkin satu orang doang gitu. Kayak kan balap tuh udah banyak, kayak ada touring yang kayak aku, terus ada drifting tuh yang kayak lebih ke entertainment gitu. Jadi yang ngepot-ngepot gitu kalau bahasanya gitu. Terus ada slalom juga yang muter-muter ya, muter-muter. Terus udah gitu ada formula tuh ada Alexandra Asma Subrata. Ya pasti kenal ya. Nah terus ada lagi balap off-road itu juga banyak lagi cabangnya. Ada rock crawling, ada yang off-road yang sprint rally, macam-macam. Jadi banyak gitu. Banyak ya ternyata. Nah dulu tuh nggak per cabang aja belum tentu ada perempuannya gitu. Jadi sekarang udah lebih banyak lagi ya. Udah banyak sih, udah banyak banget kalau sekarang. Gitu. Terus sekarang masih lanjut terus ya? Atau masih ada lagi off dulu. Aku terakhir gitu. kali balapan sama suamiku sprint rally, aku lagi hamil 5 bulan. Terus itu udah terakhir. Habis itu kan pandemi juga jadi ini kan ya, off gitu kan. Waktu lagi hamil belum pandemi. Nah itu terakhir tuh, Desember 2019. Keren sih, keren. Nah ini juga menarik nih. Sama suami, dan alhamdulillah ternyata suami juga berkecimpung di tempat yang sama juga. Iya, ini ketemunya karena memang sama-sama di otomotif atau gimana nih? Walaupun tadi udah denger off the record-nya sih, tapi kita tanya lagi aja ya. Jadi sebenarnya kalau ketemunya justru dicomblangin sama yang Mimi kenal juga, sahabatku Narida. Mimi juga ternyata pernah MC-in dan kenal deket juga ya sama sahabatku Narida yang nyomblangin. Nah terus ketemu Mas Dito, ketemunya nih sebenarnya benar-benar atas izin Allah sih. Itu ya Bang, Allah udah ngeridoin ya. Gimana? Jadi ketemu tuh sebenarnya Mas Dito ternyata udah follow aku dari lama karena beliau memang suka otomotif kan. Ngefans sekali ya. Udah ngefans buat Diandra nih. Jadi aku belum berhijab katanya. Iya, terus nah ternyata dia satu kantor sama Narida, sahabatku yang nyomblangin ini. Terus Narida tuh udah berkali-kali lah mau ngenalin aku ke laki-laki, tapi belum ada yang aku serak gitu. Pas udah mau kenalan, nggak jadi denar gitu. Nah pas yang sama Mas Dito ini, akhirnya Narida kayak Diandra inget umur gitu kan. Diingetin ya. Iya, jadi udah nih ada laki-laki soleh, terus good looking juga, wangi katanya. Terus satu kantor kan mereka. Harus ditekankan yang wangi. Iya, kayak wangi nih, jarang loh laki yang wangi dari berangkat kantor sampai pulang masih wangi dia, kata dia. Oh gitu, ya udah akhirnya suka ngimamin sholat juga di kantor, pasti dia ngimamin sholat gitu kan. Terus udah deh ini aja kenalan. Ya udah akhirnya karena aku percayalah Narida sahabat baik gitu ya, dan pasti ngenalinnya juga sama laki-laki yang soleh insyaallah gitu. Ya udah akhirnya aku tahajud dulu sama istiqoroh sebelum ketemu. Masya Allah. Nah tahajudnya itu doa aku tuh gini Mimi, karena udah capek juga kali ya, kayak waktu itu posisinya lagi mau fokus di karir aja, karena capek lah pacaran-pacaran gitu kan, bucin-bucinan gitu, kayak pengen ngelewatin aja deh, pengennya skip aja gitu. Banyak banget yang deketin. Anak-anak udah bingung ya, yang mana gitu ya. Iya, terus akhirnya aku doanya sih ya ke Allah,
ya Allah nih pokoknya kan lagi mau dideketin ke laki-laki gitu ya. Jika engkau berkenan, ya udah mohon didekatkan. Tapi kalau memang bukan jodohku, tolong dihalangkan segala pertemuannya gitu. Jadi aku doanya tuh kayak gitu sampai di hari H kita mau ketemu pun itu aku mau masuk Pacific Place tuh udah doanya ya Allah kalau emang bukan jodoh udah nggak usah ketemu deh gitu. Udah males banget lo Mimi, paham kan? Ya, apalagi kalau yang kayak dijodoh-jodohin gitu ya. Terkadang tuh kayak kadang gimana ya gitu. Nah, akhirnya ya udah masuk. Terus begitu aku ngelihat Mas Dito, itu aku langsung Masya Allah, suamiku. Udah langsung feeling aja gitu. Ya. Padahal tadinya yang kayak paling anti banget deh ngomongin kayak suami-suami gitu kan. Apalagi sama teman-teman gitu yang udah pada nikah, aku tuh cuek. Pada nikah kayak ya biarin aja gitu. Tapi pada saat itu, hari itu aku kayak Masya Allah, aku Masya Allah dulu gitu ya pas ketemu, ya Allah. Dan deg-degan gitu, kayak apa, oh ternyata masih bisa ya ngerasa takut gini kayak gini. Karena aku kalau ketemu laki-laki, karena banyak temen laki-laki. Karena udah sering juga, ya. Udah sering, aku tuh dominan gitu loh. Kalau di antara laki-laki tuh aku juga kayak punya porsi gitu kalau ngobrol. Nah ini kok pas ketemu takut gitu ya, kayak segen gitu sama Mas Dito gitu. Jadi oh ya udah langsung serap gitu kan. Artinya kan feelingnya oh insya Allah mungkin dia bisa ngatur aku gitu, bisa membimbing. Ya udah akhirnya ketemu, terus dia juga minta maaf agak telat dikit, dan ternyata later on aku baru tahu kalau dia telat gara-gara sholat dulu juga. Jadi dia sebelumnya sholat tahajud. Nilai plus lagi gitu ya? Iya gitu. Terus ternyata dia sebelumnya juga sholat tahajud juga, mau ketemu segala macam, tapi karena dia udah tahu aku, jadi ya minta ridho Allah aja gitu kan. Terus ya ternyata gitu sih, memang kalau ketemu karena atas izin Allah ya, kita mikirnya itu dimudahkan banget. Jadi 4 hari setelah kenal, Mas Dito langsung ngajak aku nikah. Serius? 4 hari doang? 4 hari. Jadi Kamis ketemu 6 September 2018 itu kita ketemu. Terus tanggal 10-nya hari Senin itu Mas Ditonya langsung ngajak nikah. Terus gitu. Kamu gimana? Aku ya udah deh. Mure. Iya, jadi kayak tapi sebenarnya ada beralasan juga kenapa? Karena surprisingly pada saat kita lagi kan hari Kamis ketemu ya, terus hari Jumatnya dia mulai hubungin aku. Terus Sabtu juga mulai ngobrol, hari Minggu itu kita dia bilang mau datang ke kawinan gitu kan. Oh ya udah gitu. Terus aku juga malamnya gitu mau ke kawinan. Ternyata kita ke kawinan yang sama. Hah? Surprise banget nggak? Dan di situ Mas Dito bawa ibunya. Aku juga ada lagi sama ibu aku. Akhirnya langsung kenalan. Oh, kan kaget gak sih? Bisa? Kayak bisa. Jadi ternyata Mas Dito kenal sama yang mempelai prianya, aku kenalnya sama yang mempelai wanita. Adiknya sahabatku gitu. Jadi kayak, dan kalau yang laki-laki itu saudaranya Mas Dito. Jadi kan kayak, hah? Ya ampun, kamu jadi dari awal di sini karena akad, karena saudara, iya karena keluarga gitu. Ya ampun, Masya Allah. Tapi itu udah feeling kuat banget buat kita. Akhirnya ya udah hari Seninnya Mas Dito cuti kantor, terus ngajakin aku ketemu. Terus ya udah, dia langsung bilang, ya saya nggak mau bertele-tele gitu. Saya mau kamu harus tahu kalau saya deketin kamu nih ada maksud. Saya pengen serius gitu. Tapi aku kira kan that's it gitu. Cuma itu doang gitu dia ngomongin. Terakhirnya dia langsung bilang, saya mau nikahin kamu, gitu. Saya mau lamar kamu. Gitu. Terus kamu punya waktu 2 minggu ya buat berpikir, jawab, ngomong sama orang tua dan berpikir. Saya tunggu jawaban kamu 2 minggu lagi. Dan kalau misalnya emang udah oke, kita Oktober nikah. Oh jadi udah kayak gitu. Dia ngelamar, istilahnya dia ini tuh tapi udah ngasih timeline-nya dia gitu. udah langsung timeline. Jadi pas ketemu aku tuh udah dia ngomong terus udah gitu udah ada timeline-nya. Jadi dia udah dibikin roadmap sama dia. Iya. Terus aku, emang bisa kita nikah bulan Oktober? Kan September gitu. Ya bisa aja nih masih awal September. Makanya kamu coba pulang ngomong sama orang tua kamu. Ya saya tunggu deh jawabannya 2 minggu lagi gitu paling lambat gitu. Oh ya udah, akhirnya kita makan. Tapi pas udah mau selesai makan dia bilang
ya saya nggak sabar nih nunggu 2 minggu. Coba kalau jawaban kamu sekarang, saya boleh tahu nggak kira-kira apa kalau sekarang? Gak sabar ya kamu ya gitu Iya. Mas Dito. Terus Gitu. karena aku juga kayak udah serak juga, ya udah ya mau gitu. Terus nangis ya berdua gitu. Oh jadi habis itu ya benar langsung terlaksana Oktober itu? Enggak. Oh enggak? Enggak, karena orang tuaku juga ibuku sih udah langsung oh ya mau insya Allah ini kan. Tapi kalau Dedi aku kan aku anak pertama gitu ya. Terus Iya. Anaknya perempuan semua, aku anak pertama, terus udah gitu juga Baru anak kenal kesayangan 4 Dedi hari. gitu. Baru kenal 4 hari. Itu kan biasanya kan orang tua pengennya gimana nih Iya, gitu ya. terus udah gitu nih apa ta'aruf nih gitu kan. Jadi kayak kamu harus tahu dulu latar belakangnya gimana gitu. Bibit bebet bobot lah biasa gitu ya. Gitu. Cuma ya Mas Dito nih orang yang berprinsip banget, dan kalau udah tahu dia maunya ini ya dia harus dapetin gitu. Kayak karena menurut Mas Dito ya ini semua udah Allah yang ngatur gitu loh. Dan Mas Dito kan orangnya kayak apa-apa hadis gitu ya. Jadi selalu misalnya aku kayak aduh nih Dedi kayaknya belum merestuin gitu. Misalnya aku udah aduh deh kayaknya kita belum jodoh gitu. Udah deh nggak usah dilanjutin lagi gitu. Ada masa kayak gitu. Sempat karena aku juga capek juga Mimi. Jadi kayak nggak mau pacaran gitu kan. Jadi kayak ya buat apa kita nggak ngobrol juga buat apa gitu kan. Ntar aja kalau emang Dedi udah restuin gitu. Cuma Mas Ditonya kayak ya jangan jadi putus silaturahmi juga. Kamu harus doa aja pokoknya. Jangan lupa Allah itu maha membolak-balikan hati. Kamu doa aja ya Allah tolong teguhkan lembutkan hati Dedi. Karena engkau sesungguhnya engkau mau membolak-balikan hati. Ya udah akhirnya lumayan tuh berbulan-bulan agak berasa juga ya gitu. Terus akhirnya di Februari awal tiba-tiba Mas Dito diajak ketemu sama Dedi. Itu aku juga agak kaget sih kayak aduh ini mau diomelin apa gimana. Karena selama ini feedback dari Dedi kurang sih kayak ya Mas Ditonya juga usaha sih ke rumah gitu ya. Tapi ya namanya orang tua gitu. Kalau Mas Dito malah mikirnya ya mungkin kalau aku punya anak perempuan, aku kan kayak gini melakukan juga. Hal yang sama. Jadi buat aku Dedi wajar, nggak apa-apa. Kamu tahan-tahan aja. Udah nih tugas aku yang ini ke Dedi gitu. Aku yang maju ke Dedi gitu. Terus dan Dedi aku orangnya galak jadi kayak orang pada wah Mas Dito nyalinya boleh juga gitu. Terus akhirnya Februari aduh Mas Dito ini Dedi ngajak ketemu gimana ya, apa mau disuruh udahan karena last conversation kita tuh kurang enak gitu sama Dedi. Terus akhirnya ya udah ketemuin aja nggak apa-apa, ayo gitu. Terus ya udah akhirnya Mas Dito ketemuin Dedi. Terus Dedi bilang bentar ya ngobrol berdua gitu. Kamu beliin kopi dulu aja deh. Gitu. Oh jadi bener-bener pengen ngomong man to man gitu ya? Iya, terus kayak ya ampun, aku udah ya Allah udah berapa bulan gitu baru diajak ngomong sekarang, terus mukanya juga nggak enak gitu kan. Akhirnya ya udah aku ke Indomaret gitu, aku beli kopi buat mereka berdua. Terus pas balik-balik tiba-tiba mereka udah gini, terus kayak Mas Ditonya nyamperin aku hah apa nih gitu kan. Terus Mas Dito bilang, saya udah lamar kamu, saya udah khitbah kamu. Gitu. Aku nggak mau apa sih istilahnya istidroj ya, gitu. Waktu itu kan belum ngerti istilahnya ya, cuma ngerasanya kayak orang tuh happy terus tapi nggak seimbang sama yang untuk akhirat. Itu juga ada kegundahan gitu di hati, ada kegelisahan. Kegelisahan itu yang ternyata merupakan hidayah aku dari Allah, gitu. Jadi orang juga kalau sekarang misal aku cerita mungkin kayak enak banget lo dikasih hidayahnya kayak gitu ya. Enggak, pada saat itu tuh nggak nyaman. Karena apa? Ada karir yang harus ditinggal. Itu yang paling berat. Terus ada reputasi yang udah dibangun sedemikian rupa dan orang udah tahu aku seperti ini gitu. Itu harus aku tinggalkan semua.